Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Medi Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 11 DPR RI kritisi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk UMKM di Provinsi Jawa Tengah guna mendorong indeks pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Temui usai RDP dengan Basarnas dan BMKG, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Irwan Darmawan Aras menyampaikan, Basarnas dalam kinerjanya memerlukan dukungan peralatan dan teknologi pencarian yang memadai. Menurutnya, pemotongan atau refocusing anggaran ini merupakan suatu dilema bagi Komisi 5 beserta mitra kerjanya. Jadi kinerja tersebut saya harap dengan adanya pemotongan ini tetap bisa membuat teman-teman kita di BNPB maupun BMKG bisa menyelesaikan tugas dan kewajibannya secara baik. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri mengatakan, kinerja Basarnas sangat bergantung pada kondisi alam dan medan pencarian. Untuk itu, Tamanuri mengapresiasi Basarnas yang selama ini telah bekerja secara maksimal. Memang sementara ini relatif bahwa reaksi mereka terhadap semua kejadian cukup baik. Tetapi semuanya itu kan berpulang kepada alam. Walaupun mereka sudah menanggapi sedemikian rupa, kalau alam belum juga mendukung, ya juga tidak bisa. Seperti sekarang ini, yang kita barusan kejadian yang baru lalu, yaitu SG 182. Komisi 5 DPR RI juga mendorong Basarnas melibatkan generasi milenial seperti Pramuka atau organisasi kepemudaan sebagai potensi search and rescue. Nur Fuad dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Masih adanya permasalahan dalam peremajaan kelapa sawit rakyat seperti status lahan dan rendahnya produktivitas. Panja Pengembangan Sawit Rakyat Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah untuk merealisasikan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit kepada petani. Sutrisno mengatakan, kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara, sehingga saat ini dibutuhkan peremajaan lahan, namun masih ada status lahan yang belum jelas. Hal ini akan mengurangi tingkat produktivitas. Petani pengembangan sawit rakyat justru terjadi penurunan. Itu kan sekarang mengalami sudah tua, banyak hama dan sebagainya. Jadi tidak berbanding lurus ini. Itu. Di sisi lain kita kan juga punya keinginan untuk menjaga kesinambungan produktivitas ini. Itu kan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro mengatakan, persoalan peremajaan kelapa sawit ini masih disebabkan rendahnya penyerapan realisasi perkebunan sawit rakyat, meskipun anggaran sawit rakyat sangat signifikan. Panja, karena berdasarkan laporan yang kami terima dari Dirjen Perkebunan, bahwa realisasi perkebunan rakyat itu sangat kecil. Sedangkan anggaran daripada sawit rakyat itu luar biasa, hampir 50 triliun lebih, ya kan? Nah, kenapa? Karena ini kok panjanya realisasinya kecil. Apakah dananya tidak cukup per hektarnya? Mario Hasiholan dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana holding BUMN yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil, menengah. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam melakukan holding BUMN UMKM. Menurutnya, 3 perusahaan plat merah yang akan dilebur seperti Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan Bank BRI, masing-masing memiliki modal usaha dan segmentasi pasar yang berbeda. Fasilitasi melalui program KUR. Karena itu, menurut kami belum relevan apabila keinginan holding UMKM dibentuk dalam rangka memperluas jangkauan segmentasinya. Kalau ingin memperluas jangkauan segmentasi di setiap 3 BUMN ini, maka berikan saja pinjaman tambahan. Iya kan? Atau Kamru Samad mengkritisi sikap pemerintah yang selalu ingin melakukan peleburan BUMN. Semestinya masalah-masalah internal BUMN seperti rangkap jabatan dan peningkatan laba itu menjadi prioritas pemerintah. Nah, makanya kita ingin tanya, sebetulnya target pemerintah dalam hal ini Menteri Negara BUMN itu apa sih?
Kenapa setiap bulan harus ada aksi korporasi yang mengarah pada program holdinisasi? Apakah holdinisasi itu adalah prioritas hari ini? Kan bukan itu. Yang prioritas itu adalah bagaimana kinerja BUMN. Oki Zulindra dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI kritisi pengembangan investasi dan aset BPJS Ketenagakerjaan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Komisi 9 DPR RI mengkritisi pengembangan investasi dan aset BPJS Ketenagakerjaan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Immanuel Malkiades Lakalena mengemukakan, pengendalian aset, investasi, dan kepesertaan BPJS yang semakin menurun harus diantisipasi dengan inovasi program unggulan. Tentu BPJS Tenaga Kerja harus betul-betul mencari formulasi program yang tepat dalam hal menangani makin merosotnya jumlah anggota akibat tekanan dari pandemi ini. Banyak industri yang atau banyak lapangan kerja yang kemudian harus makin turun. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Nabil Harun menegaskan, manajemen pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS harus dikelola dengan akuntabel dan transparan. Ya, akan terus kita awasi bagaimana di Dewas dan juga para jajaran direksi ini punya langkah-langkah inovatif, punya langkah kreatif bagaimana yang merupakan amanah undang-undang bahwa kepesertaan dari BPJS ini adalah kewajiban daripada pekerja maupun pemberi kerja. Komisi 9 juga meminta BPJS Ketenagakerjaan konsisten dalam memberikan pelayanan. Ajib dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 4 DPR RI yang mendorong daya saing produk perikanan setelah jeda berikut. Komisi 4 DPR RI mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk perikanan melalui negosiasi bea masuk ekspor produk perikanan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini menilai, sektor perikanan Indonesia memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Ia mendorong pemerintah untuk mendukung pengusaha di bidang perikanan dalam melakukan ekspor. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus kepada nelayan kecil di mana tingkat kesejahteraannya masih memprihatinkan. Saya pendampingan dari pemerintah, dari negara itu dari hulu sampai hilir juga gitu. Maksudnya tidak hanya menimbulkan atau mencari, mendampingi nelayan atau pengusaha untuk mendapatkan ikan, lalu kemudian mempermudah bagaimana untuk ekspor, tetapi juga bagaimana ini terjamin. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Mindo Sianipar menilai, untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, pemerintah diharapkan dapat bernegosiasi dalam negara tujuan ekspor produk perikanan. Dalam perikanan begini ini, ada Kementerian Perikanan, ada Kementerian Perindustrian, ya ada Kementerian Perdagangan, dan juga Kementerian Luar Negeri. Ini harus satu kesatuan yang utuh. Pemerintah ini untuk membantu. DPR RI mendukung daya saing produk perikanan dalam negeri di pasar ekspor dengan menyerap aspirasi para pelaku usaha dan menyampaikan kendala yang dihadapi pelaku usaha kepada pemerintah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai pondok pesantren atau Ponpes memiliki peranan besar dalam pembangunan karakter bangsa. Kontribusi Ponpes telah terwujud jauh sebelum Indonesia merdeka. Muhaimin Iskandar mengatakan pesantren telah terbukti mampu menciptakan sumber daya manusia maupun bangsa yang berkarakter unggul dan tangguh. Selain itu, dalam perjalanan bangsa, pesantren telah memberikan pengaruh besar bagi agen pembaruan dan perubahan, bukan hanya di bidang agama, melainkan juga sosial dan budaya.
Bukan saja meletakkan fondasi-fondasi moral kehidupan berbangsa, baik itu spirit persatuan, spirit cinta tanah air, tetapi juga karakter, akhlak, dan mental anak-anak bangsa. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menambahkan, pondok pesantren bisa menjadi sarana untuk melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang akan memberikan kontribusi pada perekonomian bangsa. Untuk itu, implementasi undang-undang pesantren melalui aturan turunannya perlu dikawal dengan baik. Nah, pesantren bisa menjadi sarana, fasilitator untuk melahirkan entrepreneur baru, pengusaha-pengusaha baru yang bisa mewarnai dunia bisnis dan ekonomi nasional. Itu efektif karena dari pesantren akan bisa menjadi pilar ekonomi nasional. DPR bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Namun pemerintah belum mengeluarkan aturan turunan. Dari Jawa Tengah, Bondan dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendukung penguatan BNPB dan BPBD secara kewenangan maupun kelembagaan sebagai komando pelaksana dalam penanggulangan bencana. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan, penguatan BNPB dan BPBD dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan agar koordinasi dengan seluruh pihak dalam penanggulangan bencana menjadi lebih cepat dan efektif. Nantinya, rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana akan mendorong adanya struktur kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, bahkan jika memungkinkan BPBD menjadi lembaga terpisah dari Pemda. Kita akan mengatur bagaimana posisi yang ideal, posisi yang bisa membuat pelayanan itu akan semakin maksimal. Nah, tadi usulnya kalau bisa ya jadi dinas atau kepala badan itu berdiri sendiri, tidak lagi dijabat oleh kepala harian. Gitu. Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy mendorong BNPB dan BPBD mempunyai komando yang kuat dalam melaksanakan fungsinya sehingga tidak ada tumpang tindih dengan kementerian dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana. Jangan masing-masing punya komando, akibatnya kan bisa saja tumpang tindih. Yang tidak kalah pentingnya dalam sisi penganggaran akan menjadi membengkak dianya. Katakanlah di BNPB, tentu dalam pelaksanaannya akan lebih mudah. Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjadi salah satu rancangan undang-undang dalam prolegnas prioritas tahun 2021 yang ditargetkan bisa disahkan pada April ini. Dari Provinsi Banten, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Badan Anggaran atau Banggar DPR mengkaji ulang kebijakan subsidi pupuk dan subsidi energi yang dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dan distribusi ke masyarakat. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan, skema penyaluran subsidi gas LPG 3 kg pada masyarakat masih belum maksimal karena data penerima yang tidak akurat dan belum adanya inovasi subsidi dari pemerintah bagi masyarakat miskin. Sementara subsidi pupuk bagi petani baru terrealisasi 23%. 3 kg itu hanya 26% masyarakat dari 40% masyarakat terbawah yang menerima subsidi. Selebihnya 68% dinikmati oleh golongan yang mampu. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menambahkan, perbedaan tarif listrik yang ditetapkan PLN untuk pemakaian rumah tangga dengan pemakaian industri juga menimbulkan banyak masalah. Untuk itu diperlukan audit harga listrik per kWh serta mengevaluasi realisasi subsidi yang sudah tepat sasaran ke masyarakat. Bukan subsidi namanya, terima kompensasi. Nah, ini tidak boleh lagi terjadi ke depan. Ke depannya harus kita tanya berapa sih sesungguhnya harga keekonomian PLN. Tidak bisa subsidinya itu berdasarkan penggunaan listriknya. Tahun 2021, pemerintah menyiapkan anggaran subsidi energi mencapai 110 triliun rupiah. Sementara alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair. Ajib dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 2 DPR RI menilai tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu di Provinsi Kalimantan Timur perlu dijadikan acuan bagi daerah lain untuk penyelenggaraan pada pilkada selanjutnya. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menilai fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu maupun Gakumdu berjalan dengan baik. Tindakan tegas seperti itu didorong bisa diterapkan di daerah lain. Seluruh Indonesia khususnya Kalimantan Timur kita cukup nilai baik ya. Bahkan tadi juga ada beberapa yang kita soroti, misalnya ada beberapa kasus pidana pemilu yang saya kira ini tidak di semua tempat ada. Artinya fungsi pengawasan ya, baik itu oleh Bawaslu maupun Gakumdu itu bisa ditegakkan secara baik, dan ini saya kira jadi model juga nanti. Senada dengan itu, anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid mengatakan, dengan ketegasan Gakumdu, ada 11 kasus tindak pidana pilkada yang mendapatkan tindak lanjut, mulai dari penetapan tersangka sampai vonis di pengadilan. Kedepannya pengawasan perlu diperkuat, terutama di bagian frontline. Dalam rangka upaya untuk kita lebih bagaimana kepatuhan terhadap seluruh penyelenggara pilkada, kemudian pemilih, kemudian para kontestan. Kalau memiliki kepatuhan yang sama, saya kira kita akan mengurangi adanya kasus-kasus yang berkelanjutan sampai di Mahkamah Konstitusi. Pada Pilkada Serentak 2020 lalu, Kalimantan Timur menyelenggarakan pilkada di 9 daerah. Dari Kalimantan Timur, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mendi Nugroho, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.